Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Gimana kabarnya? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan membahas tentang materi selanjutnya yang kemarin kita udah selesai tentang materi taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Kita masuk materi akidah pada bab selanjutnya yaitu adab sholat dan berzikir. Untuk pembahasan apa itu adab sholat dan berzikir, pengertiannya apa, mari kita bahas secara bersama-sama mengenai adab sholat dan berzikir. Untuk materi pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab berasal dari kata sholatun yang memiliki arti doa. Adapun pengertian sholat menurut bahasa merujuk pada ritual ibadah pemeluk agama Islam. Sedangkan menurut istilah syara', sholat adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Menurut syariat Islam, praktek sholat harus sesuai dengan segala petunjuk tata cara Nabi Muhammad SAW sebagai figur pengejawentahan perintah Allah. Dan sholat itu sendiri merupakan rukun Islam yang kedua, sehingga tidak sempurna Islam seseorang apabila dia tidak melaksanakan sholat. Sudah dijelaskan tadi bahwa untuk bab ini kita akan membahas tentang adab sholat dan berzikir. Tadi sudah dikasih pengertian tentang adab sholat. Yang berikutnya yaitu adab berzikir. Zikir merupakan sarana untuk komunikasi langsung dengan seorang hamba kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ketentraman yang sejati kecuali dengan mengingat atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata zikir berasal dari bahasa Arab zakara yang berarti mengingat atau menyebut. Sedangkan menurut istilah, zikir adalah mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Zikir dalam istilah agama Islam berarti mengingat Allah dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal ini disebut dengan zikir lisan. Zikir lisan dilakukan dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, yakni berzikrullah merupakan salah satu perbuatan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ucapan lisan yang mengandung arti pujian, rasa syukur, dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah baligh dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang kurang bisa menikmati ibadah sholat. Hal ini disebabkan beberapa hal, diantaranya menganggap sholat
hanyalah rutinitas belaka, sehingga sholatnya tidak berdampak apa-apa dalam kehidupannya. Padahal Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Maka marilah kita agungkan ibadah sholat ini dengan cara memperhatikan adab-adabnya, yaitu 1. Khusyuk. Khusyuk merupakan adab terpenting dalam sholat dan berzikir. Khusyuk merupakan inti dan roh sholat dan zikir. Yang kedua, hati yang ikhlas. Seperti dalam firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima kecuali amal yang dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Yang ketiga, yaitu menjaga waktu dan batas-batasnya. Ketika waktu sholat masuk, bersegera menunaikan dengan penuh semangat dan kewajiban. Nabi bersabda pada Bilal, "Wahai Bilal, hiburlah kami dengan sholat." Maksudnya, berazanlah lalu kita melaksanakan sholat dan menikmati sholat. Yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dari najis-najis yang ada. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kehusuan sholat. Yang berikutnya, memakai pakaian kita yang terbaik saat panggilan sholat telah tiba, yang rapi, sopan, santun, baik, harum semerbak bagi laki-laki dan menutup aurat secara sempurna. Allah amat senang kalau perintahnya kita amalkan dengan sukacita. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, "Khudhu zinatakum inda kulli masjidin." Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang berikutnya, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Di antara inti sholat adalah berzikir di dalam sholat. Allah berfirman pada Nabi Daud, "Dan dengan berzikir kepadaku hendaklah mereka merasa nikmat." Yang berikutnya, melakukan dengan khusyuk. Nabi memerintah, sholatlah seperti sholatnya orang yang berpamitan dari dunia ini. Maksudnya, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat kalian yang terakhir di dunia. Itu yang perlu diperhatikan dalam tata cara atau adab sholat. Untuk selanjutnya yaitu adab berzikir. Kurang afdol kiranya apabila orang yang melaksanakan sholat, usai salam ia langsung berdiri pulang tanpa berzikir, sehingga ba'da sholat seseorang dianjurkan
berzikir. Adapun adab berzikir adalah sebagai berikut. 1. Ikhlas. Ikhlas dalam berzikir mengharap ridho Allah dengan membersihkan amal dari campuran sesuatu, menghadirkan makna zikir dalam hati sesuai dengan tingkatannya dalam musyahadah. Yang kedua, merendahkan suara. Ketika berzikir hendaklah merendahkan suara. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di sekitarnya. Yang berikutnya, berzikir dengan zikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah, karena zikir adalah ibadah. Membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang berikutnya, mencoba memahami maknanya dan khusyuk dalam melakukannya. Yang berikutnya, duduk di suatu tempat atau ruangan yang suci seperti duduk dalam sholat juga dianjurkan. Yang keenam, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Terus yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan dua mata, karena dengan mata terpejam itu tertutup jalan-jalan panca indera lahir, sehingga mengakibatkan terbentuknya panca indera hati. Itu hal yang perlu diperhatikan dalam berzikir. Setelah kita membahas tentang pengertian dari adab zikir dan sholat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam adab sholat dan berzikir sudah kita jelaskan tadi. Kita masuk apa hikmah-hikmah dari hikmah sholat dan berzikir. Yang akan kita bahas pertama itu hikmah sholat. Hikmah sholat banyak sekali yang didapatkan. Antara lain, 1. Mendidik disiplin dan menghargai waktu. Yang kedua, menjadikan hati tenang, karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan penciptanya. Yang ketiga, menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Terakhir, sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Itu hikmah sholat. Yang berikutnya, hikmah berzikir. Dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia dianjurkan agar selalu berzikir. Amalan ini merupakan ibadah, yakni suatu pengabdian dan penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berzikir, manusia diharapkan dapat memikirkan dan mengukur diri apakah perbuatannya sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala atau justru melanggar larangannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari berzikir tadi sudah kita bahas di dalam adab berzikir. Sekarang hikmah atau manfaat dari berzikir itu sendiri. 1. Membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. 2. Hati menjadi tenang.
Yang ketiga, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. 4, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Yang kelima, menjadikan diri ini semakin dekat dengan Sang Pencipta. Dan yang keenam, menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang terakhir, semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang dihadapi. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, kita wajib memperhatikan adab-adab dalam melaksanakan sholat agar tujuan sholat yaitu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bisa tercapai. 3, zikir adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang soleh sebelum kita. Terakhir, kita perlu memperhatikan azab-azab dalam berzikir agar tujuan zikir yaitu menenteramkan hati bisa tercapai. Itu simpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Demikian, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.